nasab yang menghadirkan semua para tokoh alim ulama dan juga para tokoh akademisi dari lintas organisasi dan universitas gitu kan, termasuk diantaranya Departemen Agama. Nah, sehingga di situ nanti kita akan melampirkan semua sumber informasi, data dan dokumen resmi dari semua nakobah tentang masalah ketersambungan nasab keluarga Ba'alawi yang tertolak kepada Ahmad bin Isa di Irak. Itu kan dokumennya ada, jelas. Itu bahwasanya Naqabatul Ashraf Al-Qadidiyin fi Alamin Islami yang bertempat yang beralamatkan di Baghdad, Irak ya. Itu kan pada tahun 2017 dengan tegas membuat suatu maklumat dalam bentuk kitab As-Suyuful Mujriyah, di mana dalamnya itu menyatakan terputusnya nasab Ba'alawi terhadap keluarga Ahmad bin Isa berikut dengan berbagai macam rangkaian alasan-alasannya. Iya. Nah, sehingga dengan dokumen itu dan keputusan dari diskusi nasional yang didukung oleh para alim ulama dan para tokoh akademisi, itu akhirnya pemerintah bisa mengambil keputusan tegas walaupun tidak punya otoritas gitu loh. Kalau mendatangkan narkoba itu kan sulit dan butuh biaya besar kan. Nah, sehingga caranya kita berusaha untuk apa ya istilahnya, untuk meringankan beban negara sebenarnya. Kan untuk mengadakan diskusi nasional dengan mendatangkan para nakib-nakib itu kan nggak gampang. Apalagi negara kita ini permasalahannya cukup banyak gitu loh. Sehingga kita bagi putra-putri bangsa yang memang menghargai kedaulatan negara dan juga ingin menegakkan hukum yang berlaku, maka kita harus peduli terhadap ini. Ya, jadi sebenarnya begini Gus, kalau memang upaya ini untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang berwenang, maka seharusnya terus kompak gitu, agar agar itu memfasilitasi dengan baik sehingga kerancuan dan kericuhan yang terjadi di bawah ini tidak semakin berkembang luar biasa, walaupun memang sudah berkembang itu. Dicoba ya, kalau makanya kan kita selalu menyuarakan di TikTok ini, karena memang TikTok ini adalah salah satu media yang lumayan disukai oleh masyarakat dengan tujuan apa? Dengan tujuan menarik dukungan-dukungan dari masyarakat luas gitu, karena ini masalah bersama gitu. Iya, karena ini menimbulkan ini loh, dengan tidak beresnya polemik nasab ini menimbulkan kegelisahan tersendiri di hati umat, di hati masyarakat yang memantau dan yang menyimak dengan alur ini gitu loh. Sehingganya kalau ini tidak cepat diselesaikan dengan baik, diselesaikan dengan secara bijak oleh pihak-pihak yang berwenang, maka ini akan terus berkembang dan berkembangnya liar banget gitu loh. Kan semuanya sudah tahu bagaimana era kita hidup sekarang, semuanya serba digital. Dan ini loh lagi masalah ini, banyak dari netizen yang menyangkal dan membantah bahwa kurang hebat Rukit ya Kang, jadi kangen lagi. Kalau aku bisa. Itu ada komentar di bawah dari tadi, kurang hebat apa guru sekumpul dan sebagainya. Lah beliau kan tidak mengurusi nasab.
beliau fokus membimbing umat untuk zikrullah, untuk membenarkan hati. Jadi tupoksi dari masing-masing ulama itu kan berbeda ya Gus, gitu loh. Jadi tidak semua alim ulama, para ulama itu ahli di bidang nasab, tidak semua. Tidak semua alim ulama itu ahli di bidang nahwu dan sorof, di bidang ilmu mantik, balaghah, badi, bayan dan sebagainya. Semuanya ada pakarnya masing-masing. Maka ketika kita menggambarkan atau membandingkan dengan ulama si fulan dan si fulan, itu kok enggak, itu salah lagi itu. Karena ulama itu masing-masing ulama mempunyai bidang masing-masing, kan seperti itu. Yang kemudian ada lagi tadi chattingan di bawah, masalah haji itu bukan tupoksi kita. Dana haji adalah urusan pemerintah, terutama Kementerian Agama, ya kan? Sekarang yang kita gaungkan ini bagaimana caranya polemik nasab ini dapat segera terselesaikan dengan baik tanpa ada gejolak yang lebih hebat lagi. Maka dari itu, dari masing-masing pihak, terutama yang berwenang, marilah kita sama-sama memfasilitasi dengan debat ilmiah, dengan harus berhadapan secara pihak, jangan sampai mengutus yang ini mengutus yang itu, akhirnya yang ketemu ya orang-orang kita sendiri gitu loh. Betul. Makanya kan gini, mereka itu tidak sadar bahwasanya begini, yang disebut dengan isbat nasab itu adalah keterangan-keterangan dari ulama-ulama ahli nasab. Nah, bukan semua ulama. Jadi dalam kitab Usatil fi ilmi al-ansab itu jelas. Ya. Assalamualaikum. Di ilmu ansab itu sangat jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya juga. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh ya Gus ya. Kita orang negara Gus karena ki beda ekon mati peleman ini. Monggo silakan. Ranking Ringas. Oke, yuk. Lanjut. Satu contoh lagi ya Gus ya. Kalau di bidang faknya, hari ini tidak semua ulama itu menyampaikan dan menjelaskan masalah apa itu namanya faraid, ilmu faraid, ya kan? Ya. Kita gambarkan ke situ saja. Kita tanya pada salah satu ulama tentang masalah faraid ini sangat sulit untuk menemukan jawaban yang pas. Apalagi nasab. Gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya, janganlah dibanding-bandingkan dengan ulama si fulan. Dulu Allah yarham Ki Hamid Pasuruan begini, kemudian sampai pada Syekhona Khalil, kemudian sampai pada Guru Ijai, Guru Stumpul. Janganlah bawa-bawa mereka. Mereka itu adalah orang-orang warok yang tidak ingin mengurusi urusan orang, yang kerjaannya hanya husnudzon sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu, gitu loh. Betul. Kalau sekarang semua ruang terbuka dan ilmuwan-ilmuwan muncul karena dipicu oleh hal-hal yang sangat menggelitik hati gitu loh. Sehingga ketika ada seseorang yang mempunyai inisiatif untuk meneliti hal tersebut dan sesuai dengan kajian-kajiannya dan pas dengan referensi-referensinya, maka ya harus dijawab dengan hal yang sama gitu. Jangan saling mencaci, jangan mengadu domba. Nah, seperti itu yang saya maksud, Gus Hasan. Betul. Mereka itu tidak mengerti, dan para kiai-kiai dan para gawagis yang membela mereka itu saya anggap berbohong, berdusta. Kenapa saya anggap berbohong, berdusta? Karena tidak mau menjelaskan bentuk isbat nasab itu seperti apa. Apakah semua pernyataan para ulama itu dikatakan isbat atau masuk kategori isbat? Kan tidak. Ya kan? Sama halnya seperti begini, ya.
Misalkan ini di dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab ya. Dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab itu pada halaman berapa ini? 164. Ya, itu kan ada mawadinul wad'i. Ya, tempat-tempat pemalsuan. Amma madhunul wad'i wal kadhib fil ansab fa najiduhu fi. Adapun indikasi-indikasi pemalsuan dan kedustaan di dalam silsilah nasab itu bisa kita temukan di mana? Contoh yang kedua ini, kutubul fiqhil islami, kitab-kitab fikih islami. Wa kutubut tasawuf, dan kitab-kitab tasawuf. Bal qad tajidu fi kutubil fikhi wa tasawuf ahaditsa mansubatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya maktubatun. Artinya bagaimana? Bahkan ya, sungguh kita bisa menemukan di dalam kitab-kitab fikih itu dan kitab tasawuf itu hadis-hadis yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Wa hiya maktubatun, padahal hadis itu palsu. Wala na'ni anna ulama al-syari'ati yukadzibuna wa yusahimuna fi wad'il ansab. Dan kami tidak bermaksud bahwasanya para ulama syariat itu telah berdusta atau teledor di dalam meletakkan sebuah silsilah nasab di dalam kitab-kitab karyanya. Ya, wa inna ma na'ni, dan yang kami maksudkan di sini anna ilmal ansab, bahwasanya ilmu nasab itu ma huwa min ikhtisasihim. Itu adalah disiplin keilmuan ya, daripada kekhususan para ulama. Jadi tidak semua ulama itu memiliki khususiyah di bidang ilmu nasab. Nah, walida fa innahum qad yukhti'una aw yahimuna. Maka boleh jadi mereka itu melakukan kesalahan atau keteledoran di dalam menulis silsilah nasab. Falikulli ilmin ahli, karena tiap-tiap ilmu itu ada pakarnya. Gitu loh. Benar. Contoh kecil saya sering bicarakan, contoh misalkan di dalam kitab Dzurratun Nasihin. Kitab Dzurratun Nasihin itu kan ditulis oleh ulama yang sangat hebat, luar biasa sekali. Ya. Akan tetapi setelah dikaji oleh para pakar hadis, di dalam kitab Dzurratun Nasihin itu banyak sekali hadis-hadis dhaif, bahkan palsu. Maudhu. Kan begitu. Nah, apakah kita akan bersandar kepada penulisnya yang ditulis, gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu kan dikatakan falaisa kullu ma yuktabu sahihan. Maka tidaklah semua yang ditulis sahihan itu benar adanya. Falaisa kullu ma yuktabu yuradu minhul maqsud. Dan tidak semua yang ditulis itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh si penulis. Makanya ketika kita membaca sesuatu itu butuh qarinah, apakah ini bentuk isbat nasab atau bukan. Karena kita tidak mengetahui maksud dari si penulis, karena kita tidak bertemu dengan si penulis dan kita tidak bisa bertanya kepada si penulis, makanya butuh qarinah, gitu loh. Nah, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat dan tidak dijelaskan oleh para alim ulama dan gawagis yang membela nasabnya Bang Alawi, gitu loh. Itu masalahnya, Ustaz. Adanya Ya, maka dari ketidakjujuran, itu. gitu. Ya. Ya, kejujuran inilah yang diperlukan oleh publik, sehingga sangat diharapkan ada pribadi hal tersebut. Gitu. Oh, cepat aja, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Momot. Jadi hal yang demikianlah yang diperlukan oleh banyak pribadi ataupun umat pada saat ini. Ada orang-orang hebat untuk memediasi di dalam mempertemukan kedua kubu ini, sehingga jelas, gitu kan, tidak terlalu berlarut-larut di dalam kerancuan-kerancuan yang ada di bawah. Karena polemik ini sangat menguras tenaga, terutama orang yang terus mengikuti, gitu, terutama masyarakat awam, orang-orang yang awam yang hanya berpatokan pada taklid, gitu kan, sehingga mereka jadi bingung. Nah, ini yang benar yang mana? Kemudian dari ancaman sebelah pihak bahwa kalau tidak cinta, kalau ini
apa namanya konsekuensinya adalah tidak dapat syafaat, kemudian masuk neraka dan sebagainya. Ya kan? Sehingga banyak orang terhipnotis dengan pernyataan-pernyataan ini, sehingga mereka banyak yang bungkam. Nah, kemudian patokan yang paling utama itu adalah saya taklid pada guru saya dan gurunya dulu seperti ini. Jadi jangan disamakan era sekarang ini yang penuh dengan keterbukaan daripada orang-orang terdahulu yang mereka itu mempunyai sifat yang waro, yang husnudzon, ya kan? Memang sangat perlu untuk mempunyai husnudzon yang paripurna, akan tetapi dalam hal yang demikian, karena sudah ini terbuka ke publik dan menjadi konsumsi publik secara luas, maka harus betul-betul dikelirkan gitu loh. Apa susahnya gitu kan? Apa susahnya? Makanya saya itu sudah ini, Ustaz. Saya sudah menulis buku ini. Mungkin panjenengan sudah tahu. Ya, cuman belum punya. Memahami polemik nasab ini. Ya, ini sudah hampir setahun, Ustaz, ini saya tulis buku ini. Nah, di dalam buku ini saya jelaskan pernyataan daripada Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Fatawa Subki. Itu dikatakan di situ, idza ra'ayna maktuban, apabila kita melihat tulisan atau catatan atau apa yang tertulis, laisa maksuduhu isbatan nasabi, yang maksud dan tujuannya bukan untuk mengisbat nasab, fala nahmilhu ala isbatin nasabi, maka kita tidak akan membawa tulisan itu sebagai data pendukung di dalam mengisbat nasab. Wala yajuzu, dan juga tidak boleh at-ta'alluq bihi, berta'alluq dengan tulisan itu, ya, idza kana maksuduhu minhu ghairahu, apabila maksud dan tujuan dari penulisan catatan itu selain daripada isbat nasab. Itu pernyataan Tajuddin As-Subki. Artinya apa? Mafhumnya di situ, setiap tulisan itu belum tentu bertujuan untuk mengisbat nasab. Karena yang disebut catatan isbat nasab itu adalah catatan ulama-ulama ahli nasab. Selain ulama ahli nasab, catatan-catatan silsilahnya itu tidak dianggap sebagai bentuk isbat nasab. Nah, itu dijelaskan di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 103. Walida fa inna syajaratan nasabi, dan oleh karena itu fa inna syajaratan nasabi, maka sesungguhnya pohon nasab itu, yaitu catatan silsilah nasab, allati 'alaiha taqriratun nasabin, yang terdapat keterangan-keterangan ahli nasab, as-siqati, yang terpercaya, al-asbati, yang mengisbat, al-mu'arrikhati, yang menguasai sejarah, al-madbutati, yang telah ditetapkan kebenarannya, tu'addu wasiqatun mu'tabaratun, itu termasuk wasiqah mu'tabarah. Nah, wala ibrata, dan tidak dianggap sebagai bentuk isbat nasab bitaqrirati man laisa min ahli dirayati bin nasab, keterangan-keterangan dari orang yang bukan pakar di bidang ilmu nasab. Ini kan sudah jelas. Artinya kalau mau disederhanakan, selain ulama ahli nasab, maka pernyataannya, tulisannya itu tidak dianggap sebagai bentuk isbat nasab. Nah, kalau mereka membawa guru sekumpul, mereka membawa Bahman Zubair, mereka membawa Ki Hasyim Asy'ari, membawa Syekh Khona Khalid, membawa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, pertanyaannya, apakah mereka itu ulama ahli nasab? Kalau memang Anda menganggap mereka itu ulama ahli nasab, maka buktikan mana karya tulis beliau di bidang ilmu nasab yang di dalamnya itu mengesahkan nasabnya Ba'alawi. Kan tidak ada. Tidak ada. Memang tidak ada secara karena tertulis. Kepakaran. Loh iya, kan begini Kiai. Kepakaran seorang ulama itu dibuktikan oleh karya tulisnya. Kan begitu. Imam Ghazali dikatakan sebagai ulama ahli tasawuf. Itu punya karya tulis di bidang ilmu tasawuf.
Dikatakan ulama fikih juga bisa, karena beliau juga punya karya tulis di bidang ilmu fikih gitu loh. Nah, termasuk ulama-ulama yang lain begitu. Nah, sekarang buktinya kalau memang beliau-beliau ini pakar di bidang ilmu nasab, mana bukti bahwasanya beliau itu memiliki karya tulis di bidang ilmu nasab? Kalau cuma mengutip dalam karyanya, misalkan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani menulis kitab Uqudul Lijen. Lalu di mukaddimahnya beliau menjelaskan tentang perbedaan antara gelar Sayyid dengan gelar Habib. Itu tidak dianggap bentuk isbat nasab. Kenapa? Karena kitab itu bukan kitab nasab, tapi kitab tentang rumah tangga. Uqudul Lijen itu kan kitab yang berisi tentang rumah tangga kan, dalam pandangan Islam yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Maka apabila ada pernyataan nasab di situ itu ya, itu tidak dianggap sebagai bentuk isbat nasab. Gitu teman-teman. Makasih Abdi El-Haq. Bagus, bahasamu bagus. Ini yang dinamakan akhlak. Terima kasih. Aduh. Kita bicara ilmu, dia bicara apa? Ya enggak apa-apa. Ya kan saya terus terang ya. Saya tidak punya kepentingan apapun. Karena selama ini hanya saya itu hanya mengikuti dan menyimak saja, namun ikut gerah. Kenapa sebabnya? Sebabnya sudah luar biasa panjang masanya ini, tidak kelar-kelar gitu loh. Dan kemudian ketika saya menyimak dari beberapa konten-konten kreator ataupun media-media sosial dari pihak Rabitul Alawiyah, itu seakan-akan menyepelekan banget gitu loh. Ada yang menyatakan nggak usah digubris katanya. Biar aja Dajjal katanya. Inikah yang dinamakan Islam rahmatan lil alamin itu? Di mana rasa kasih yang dititipkan oleh Allah kepada jiwa-jiwa orang yang mengaku bersih, akan tetapi membiarkan umat Rasulullah terus bertengkar hanya gara-gara ini? Apakah tidak ada waktu untuk berhadap-hadapan membawa referensi dan manhaj masing-masing? Ini yang saya sayangkan, ya kan? Jadi biar tidak ada yang ngomong kayak gini. Ini ngakunya muhibbin, ngakunya cinta habaib, cinta ulama, tapi bahasanya gitu loh. Apa colong itu? Di mana akhlaknya? Coba kaji lagi akhlak lil banin, jangan tasyrul khalaq, ta'limul muta'allim. Coba kita ini bicara ini ya bahasanya bos, gitu loh. Tidak ada di sini kebencian yang sebenarnya. Gitu. Kalau ente memang betul-betul pengagum dan pecinta orang-orang Rabitul Alawiyah, silahkan dukung untuk bertemu. Jangan menyepelekan pihak sebelah. Gitu. Biar clear semuanya, biar selesai. Boleh izin ikut. Assalamualaikum. Silakan, Bang Yajuba, silakan Bang Yajuba. Saya jangan dibesarkan Gus Hasan. Saya dikecilkan aja. Lanjut.